Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang sebab-sebab Allah Ta'ala menjadikan atau memberikan kita seorang pemimpin dengan sifat pemimpin yang kekanak-kanakan atau sifat pemimpin yang bodoh. Di antara tanda-tandanya ada 3. Apa yang pertama? Kemarin? Apa? Bukan. Apa yang kemarin? Apabila tuqta'ul arham. Nih, yang atas nih. Apabila rahim-rahim diputuskan. Artinya ketika orang-orang memutuskan silaturahim, sudah mulai memutuskan silaturahim, maka saat itu Allah akan berikan kita seorang pemimpin yang memiliki sifat kekanak-kanakan atau as-sufaha, yang bodoh. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mayutaul mubwi. Nah, ditaatinya orang-orang yang sesat. Ditaatinya oleh orang-orang yang sesat disebabkan sedikitnya ilmu, disebabkan karena sedikitnya orang-orang yang berilmu juga, banyaknya orang-orang alim yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Hatta ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, kata Rasul, sampai manusia itu mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Wasu'ilu, mereka ditanya, wa aftau, dan mereka berfatwa padahal mereka tidak punya ilmu. Mereka nekat berfatwa menjadi ruwaibidah, ya kan? Wadallu fa'adallu, kata Rasul, wadallu fa'adallu. Mereka pun akhirnya sesat dan menyesatkan, kata Rasul, karena mereka berfatwa tanpa ilmu. Sehingga manusia-manusia yang tidak punya ilmu tertipu dengan mereka, merasa seakan-akan mereka alim padahal tidak alim, seakan-akan mereka berada di atas jalan hidayah padahal mereka di atas jalan dolala, kesesatan. Tertipu dengan kebodohan mereka yang dihiasi dengan surban atau jubah dan lain sebagainya, dan menjadi ruwaibidah. Maka di antara ucapan indah para jamaah yang diucapkan oleh Fudail ibn Iyad tentang masalah ini, dia mengatakan, alaika biturukil huda, wajib atas kalian untuk menapaki jalan hidayah, wajib atas kalian untuk berjalan di atas jalan petunjuk. Wala yadurruka biqillatis salikin, dan tidak memudaratkan engkau dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah. Meskipun yang melalui jalan hidayah itu sedikit, engkau wajib mengikuti hidayah tersebut. Dan sedikitnya mereka itu tidak akan memberikan mudarat kepadamu, karena engkau berada di atas kebenaran. Wa iyyaka wa turuqad dolala, jauhilah oleh kalian
jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kebatilan. Wala taqtarru bikathratil halikin, kata Fudail, dan jangan sampai engkau tertipu disebabkan banyaknya orang yang berada di atasnya. Artinya apa? Ketika jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang tidak berada di atas hidayah itu banyak dilalui oleh orang-orang, dilalui oleh banyak orang, kata Fudail, wala taqtarru, jangan sampai tertipu, karena banyaknya orang belum tentu menunjukkan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak pernah diukur dengan jumlah. Kebenaran tidak pernah diukur dengan jumlah. Oleh karenanya para nabi kelak di akhirat, di antara mereka ada yang tidak memiliki pengikut. Ada di antara mereka yang hanya memiliki rahtun wahidun, satu pengikut saja. Karena memang kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Kalau seandainya kebenaran diukur dengan jumlah, maka tentu kelompok siapa yang paling banyak, maka mereka yang di atas kebenaran. Namun tidak demikian. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil jamaah." Engkau wajib berada di atas jamaah. Dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, engkau tetap dikatakan jamaah walau kunta munfaridan, meskipun engkau sendirian. Ketika engkau berpegang dengan kebenaran, meskipun engkau sendirian, engkau tetap dinamakan al-jamaah. Padahal secara bahasa al-jamaah itu apa? Orang yang banyak, orang yang berkumpul, itu dinamakan jamaah. Namun yang dimaksud jamaah di sini adalah orang banyak, orang yang berkumpul di atas kebenaran. Maka meskipun engkau sendirian di atas kebenaran, engkau tetap masuk ke dalam hakikat al-jamaah, yaitu kelompok orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kalau satu kampung semuanya nyuruh kita nyogok, jenengan gak nyogok, maka jenengan tetap berada di atas kebenaran meskipun satu kampung nyuruh nyogok. Jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Wala tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Janganlah engkau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu. Mengapa? Karena kebanyakan orang itu tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan orang tidak memahami mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Kalau banyak orang yang melakukan riba, banyak orang yang minum khamar, maka wala tuti', jangan kau taati kebanyakan orang di muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak terbatas atau tidak ditentukan dengan jumlah. Meskipun ayat ini perlu dirinci, karena ada kalanya kita harus berpegang teguh dengan kebanyakan orang. Contoh misalkan dalam suatu permasalahan fikih, maka kita dianjurkan untuk memegang pendapat yang mana pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ulama, atau di mana pendapat itu sudah menjadi ijma ulama, atau pendapat itu dipegang oleh kebanyakan para sahabat. Maka tidak setiap kebanyakan orang itu tidak ditaati. Ada kalanya kebanyakan orang itu bisa ditaati. Ketika kapan? Ketika mereka memang benar-benar tegak di atas dalil. Maka pendapat jumhur dianjurkan untuk kita pegang, meskipun tidak wajib, tapi dianjurkan untuk memegang pendapat jumhur. Dan yang ketiga kapan? Wa yu'sa al-mursyid. Ketika orang-orang yang benar, orang-orang yang mengajak kebaikan itu dimaksiati. Nah, maka ketika itu akan terjadi. Nah, ini 3 tanda-tanda ketika kita akan dipimpin oleh orang-orang atau pemimpin yang memiliki sikap kekanak-kanakan. Dan kalau dilihat jemaah, antum lihat 3 tanda ini itu semua termasuk bentuk kedoliman. Memutuskan silaturahim itu kedoliman. Mentaati orang-orang yang keliru itu juga kedoliman. Berarti tidak mentaati Allah Azza wa Jalla, menghalalkan yang haram itu kan mentaati orang yang keliru, itu bentuk kedoliman.
Memaksiati orang-orang yang memberi nasihat itu juga bentuk kedzaliman. Maka ketika terkumpul 3 hal ini, maka orang yang melakukan adalah orang yang dolim. Ketika orang itu dolim, pantas Allah datangkan pemimpin yang juga dolim. Bagi pemimpin, rakyat cerminan dirinya. Bagi rakyat, pemimpin cerminan mereka. Paham gitu? Bagi guru, murid cerminan dirinya. Bagi murid, guru cerminan dirinya. Paham gitu? Nah, kemudian kita masuk ke bab ke-33. Nah, Fadlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wasalatun uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Hadis 67. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Uyainah ibnu Abdurrahman qala sami'tu abi yuhaddisu an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ahra an yu'addilallahu bi sahibihi uqubata fid dunya ma la yudakharu lahu fil akhirati min qati'ir rahim wal baghi. Ya betul. Hadis ke-27. Babu uqubati qati'ir rahim fid dunya. Bab siksa atau hukuman qati'ir rahim, orang yang memutuskan silaturahim fid dunya, di dunia. Ini sebenarnya bab yang telah diberikan oleh penulis secara isyarat pada saat membahas tentang masalah adab kepada orang tua. Dan beliau membawakan hadis yang sama, dalil yang sama ketika membahas tentang durhaka atau hukuman terhadap apabila anak tersebut durhaka kepada orang tua. Namun hadis ini ternyata bisa juga dipakai dalam masalah silaturahim. Kita baca dulu hadisnya, terus saya jelaskan sekilas. Haddatsana Adam qala, telah menceritakan kepada kami Adam qala. Adam, siapa yang masih ingat di sini? Siapa Adam? Nama lain Adam, nama panjang Adam. Saya pernah kisahkan di sini tentang kisah Imam Bukhari dengan Adam. Adam siapa ini? Insyaallah Adam. Harusnya ada hadiah ini Pak Takmir. Adam bin siapa? Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Qala, dia berkata, masih ingat kisahnya ya, Imam Bukhari bersama Adam bin Abi Iyas. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah qala, masih ingat Syu'bah? Syu'bah di sini adalah Syu'bah bin Hajjaj, seorang tabi'in, dan dia seorang pakar qiraah. Dia teman seperguruan dengan Hafs. Imam Hafs adalah imam yang bacaannya kita pakai sampai sekarang. Yang panjenengan belajar tahsin kepada Ustaz Amin Husni itu adalah bacaan Hafs dengan kaidah-kaidah tajwid menurut Hafs. Nah, teman seperguruannya adalah Syu'bah. Dia punya satu guru yang sama namanya Asim. Hafs dan Syu'bah ini karena teman seperguruan, maka bacaannya mirip-mirip, tapi tidak semuanya sama. Ada beberapa perbedaan yang mana dalam masalah-masalah tertentu di dalam Al-Quran. Misalkan kalau Hafs itu Maliki Yaumiddin, kalau Syu'bah Maliki Yaumiddin. Dipendekin kalau Syu'bah. Kalau misalkan Hafs itu panjenengan membaca Al-Baqarah dengan ayat man kana aduwal lillahi man kana aduwal li Jibrila wa man kana aduwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala. Kalau Syu'bah dia baca man kana aduwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jabraila wa Mikail. Paham ke? Kalau Hafs dia baca Jibril,
Kalau Syu'bah dia baca Jabroil. Kalau Hafs dia baca Mikala. Kalau Syu'bah dia baca Mikail. Itu bedanya. Tapi secara umum banyak persamaan antara Syu'bah dan Hafs. Dan ini yang saya tulis kapan lalu di grup kita, bahwa Syu'bah ini dalam meriwayatkan hadis dia apa? Lemah. Dituduh lemah oleh para ulama. Hafs, Syu'bah, Asim, 3 orang ini lemah dalam masalah hadis. Tapi dalam masalah qiraah maka dia diakui kekuatan hafalannya. Namun sayangnya hal ini dipakai argumentasi oleh orang-orang Syiah. Kata orang-orang Syiah, orang-orang Sunni mengambil bacaan Al-Quran dari orang-orang yang lemah hafalannya. Karena Syu'bah tertuduh lemah dalam masalah hadis. Sedangkan orang itu punya spesialisasi sendiri. Bisa jadi orang itu jago nahwu tapi nggak jago yang lainnya. Bisa jadi orang itu jago masak tapi nggak jago dagang. Bisa jadi orang itu jago dagang nggak jago masak, sehingga dia harus menyewa juru masak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, kalau nggak salah, atau Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i mengatakan, saya lupa, mengatakan seperti ini: kalian ahlul hadis itu adalah dokternya, sedangkan kami ahli fikih adalah apotekernya. Paham maksudnya? Sehingga obat-obat yang ada di dokter ini itu diramu sama apoteker, sama ahli fikih. Seperti itu. Padahal secara logika ahli fikih pun juga menguasai hadis. Ahli hadis pun juga pasti menguasai fikih. Tapi ucapan Syafi'i ini menunjukkan bahwa setiap orang itu punya spesialis sendiri. Makanya kita nggak menjumpai hadis riwayat Syafi'i. Ada tapi nggak terkenal. Yang ada riwayat Ahmad. Karena memang spesialisasinya di fikih. Makanya Syafi'i mengatakan kalian para ahli hadis itu adalah dokternya, sedangkan kami ahli fikih itu adalah apotekernya. Jadi ada spesialis sendiri. Naasnya orang-orang Syiah menjadikan kelemahan Syu'bah ini sebagai argumen kepada orang-orang Ahlussunnah dengan mengatakan Ahlussunnah menjadikan bacaan Al-Qur'annya itu dari riwayat seorang pendusta, karena Hafs itu tertuduh pendusta. Ya, Hafs itu tertuduh apa? Pendusta. Pikir mereka, bagaimana bisa seorang pendusta antum jadikan bacaan Al-Qur'annya, antum ambil bacaan Al-Qur'annya. Ya kalau meskipun dia pendusta tapi dia sahih dalam bacaan Al-Qur'an, apa salahnya? Toh Nabi SAW mengambil riwayat ayat kursi dari iblis, membenarkan ucapan iblis dan mengatakan sodukun wa huwal kadzdzab wa huwa kadzdzub. Sodikun wa huwa kadzdzub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia benar tapi dia seorang pendusta. Dia pendusta tapi yang diucapkan benar. Nah, sama seperti para imam, ketika dia benar dalam suatu masalah ya kita ambil. Ini menunjukkan keadilan Ahlussunnah, mengambil kebenaran dari siapapun tapi tidak mencari kebenaran dari siapapun. Bedakan antara mencari kebenaran dari siapapun dengan mengambil kebenaran dari siapapun. Panjenengan nggak boleh mencari kebenaran dari seorang pendusta, tapi panjenengan boleh mengambil kebenaran dari seorang pendusta. Nah, ini dua hal yang berbeda. Sayangnya Syiah tidak paham seperti ini, begitu. Haddatsana Uyainah ibn Abdurrahman qala sami'tu abi, aku mendengar bapakku yuhadditsu, meriwayatkan hadis an Abi Bakr radhiyallahu anhu, dari Abi Bakr radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min danbin, tidak ada satu dosa pun, akhra an yu'ajjilallahu li sahibihi, yang Allah cepatkan bagi pelakunya, yang Allah beri kontan bagi pelakunya, langsung Allah balas apanya? Al-uqubata, hukumannya, siksanya, fit dunya, di dunia. Artinya enggak ada dosa yang Allah langsung beri hukuman di dunia secara kontan. Wa ma'a yuddakharu lahu fil akhirah, dan orang pelakunya ini juga tetap diberi hukuman di akhirat.
min qati'atir rahim wal baghi, dibanding orang yang memutuskan silaturahim dan orang yang melakukan al-baghyu. Al-baghyu maksudnya adalah ad-dulmu, kedoliman. Jadi dua dosa ini para jamaah adalah dosa yang dicepatkan oleh Allah Ta'ala siksanya di dunia, plus dapat juga di akhirat. Makanya kenapa kok durhaka kepada kedua orang tua itu dia juga termasuk di antara dosa yang dicepatkan di dunia hukumannya oleh Allah, karena al-uquq, durhaka pada orang tua itu masuk ke dalam qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Saya mau coret-coret. Ini penting. Jadi kita punya dua. Yang pertama adalah gini ya, qati'atur rahim, memutuskan silaturahim. Ini yang pertama. Dia termasuk di antara dosa yang dicepatkan oleh Allah Ta'ala hukumannya di dunia. Dan yang termasuk di antara qati'ur rahim ini adalah al-uquq. Ini ya, al-uquq. Apa al-uquq? Durhaka kepada kedua orang tua. Dia termasuk di antara dosa yang dicepatkan hukumannya di dunia oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis apa? Babani, kata Rasul, muajjalani, batuhuma fit dunya. Termasuk di antara dosa yang kata Rasul, dua dosa muajjalani yang dicepatkan oleh Allah, uqubatuhuma, siksa keduanya, fid dunya, di akhirat. Apa? Yang pertama adalah al-uquq. Al-uquq, dan yang kedua adalah al-baghyu. Ini dia. Jadi ini ada hadis lain, karena al-uquq masuk ke dalam qati'ut rahim, maka durhaka kepada orang tua itu termasuk ke dalam dosa yang dicepatkan pelakunya di akhirat. Kemudian yang kedua adalah al-baghyu. Ini ya. Al-baghyu ini apa Ustaz? Al-baghyu ini adalah kedoliman. Ad-dulmu. Dolim kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kepada manusia maksudnya. Jadi siapapun yang berbuat dolim kepada manusia, maka Allah akan cepatkan atau Allah akan balas kontan di dunia plus di akhirat. Plus di akhirat. Maka kedoliman dengan manusia ini para jamaah itu meliputi tiga hal. Meliputi tiga hal. Bisa jadi dia mendolimi manusia dalam hal apa? Al-mal, hartanya. Dia mengambil hartanya tanpa hak, mencuri. As-sariqah, mencuri. Atau al-ghasab, atau al-ghasab, pinjam tanpa izin. Apa beda dengan mencuri? Kalau mencuri itu sembunyi-sembunyi. Kalau al-ghasab terang-terangan, gak peduli punya siapa, dia ambil, dia pakai, nanti dia kembalikan. Ini al-ghasab namanya, hukumnya sama dolim, gak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah ad-dam, haramun, terus ad-dam dalam masalah darah, dolim dalam masalah darah, seperti membunuh dia, menumpahkan dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja maka beda lagi. Semisal pada peperangan, terkadang para sahabat membunuh sesama sahabat tanpa sengaja, itu ada rinciannya sendiri. Dan yang terakhir apa?
Al-irdu, kehormatan. Kalau al-mal mungkin kita jarang atau bahkan sering melanggarnya. Contohnya apa? Punya hutang lebih galak daripada yang nagih. Ini dolim terhadap harta. Punya hutang nggak dibayar-bayar hutangnya. Padahal si fulan sudah punya uang, jalan-jalan kemana-mana. Tapi ketika ditagih dia bilang belum punya uang. Ini dolim. Nanti Allah hukum dia, Allah marah sama dia, Allah akan hukum dia. Apalagi kalau sampai yang punya hutang berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Yang kata Rasul, hati-hati dengan doanya orang yang dolim, orang yang terdolimi, karena tidak ada antara dirinya dengan Allah itu al-hijab, penghalang, langsung naik ke atas. Ya. Nah, yang paling sering juga al-irdu, mencederai kehormatan seorang muslim. Ghibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya, menuduh tanpa bukti. Kayak tadi malam, ini anak-anak yang menghilangkan sendal saya, nggak ada buktinya, ini bahaya. Ya, kalau sampai nggak terbukti maka telah mendolimi atau mendolimi anak-anak. Karena terkait apa? Al-irdu, kehormatan seorang muslim. Dan yang paling tinggi lagi masalah al-irdu ini adalah mencela para ulama, mencela ahli ilmu. Ini merupakan kedoliman yang sangat tinggi dalam masalah al-irdu. Kalau mencela Rasul udah bukan dolim lagi tapi kafir. Tapi kalau mencela ulama, nah ini hati-hati. Ya, termasuk al-irdu yang paling tinggi, mencela para ulama. Karena daging ulama itu beracun kata Rasul SAW. Nah, kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Yang hadis 67 ada pertanyaan? Gak ada? Nah? Salam. Dihukum di dunia, apakah hukuman di akhirat nanti dia sedikit ringan Pak Ustaz? Apa tetap hukumannya Pak Ustaz? Soalnya kan sudah ada hukuman yang di dunia yang diterima. Jazakumullah khairan. Nah, menurut hadis ini kalau kita melihat para jamaah, dikatakan di sini bahwa mana tadi? Ma'a ma yudakharu lahu fil akhirah. Bersamaan dia juga mendapat hukuman di akhirat. Jadi dia juga dihukum di akhirat. Mengapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi begini, kedoliman itu kepada manusia itu dia hutang kepada manusia, bukan hutang kepada Allah Azza wa Jal. Jadi pelunasannya kepada manusia, bukan kepada Allah. Allah hukum dia itu disebabkan dosanya dia yang dia lakukan. Tapi hak saudara dia yang ada pada dirinya masih ada atau sudah nggak ada? Masih ada selama dia belum melunasin. Gitu loh. Jadi hukuman di dunia diberikan, di akhirat dia juga akan diberikan. Mengapa? Karena dosa dia kepada manusia ini belum lunas. Maka sehingga tetap di dunia barangkali Allah hukum dia disebabkan dia melanggar larangan Allah Azza wa Jalla tentang kedoliman. Di akhirat Allah hukum dia karena memang belum lunas antara sesama manusia. Dan itu nggak boleh seorang ahli neraka masuk neraka, seorang ahli surga masuk surga sebelum lunas kedoliman kepada sesama manusia ini. Rasul yang mengatakan, dan tidaklah seorang ahli neraka masuk neraka kecuali telah selesai urusannya dengan manusia. Dan tidak ada seorang ahli surga masuk surga melainkan selesai juga urusan dengan manusia. Jadi harus tuntas ini. Kenapa demikian? Menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Benar-benar Allah itu adil sekali. Makanya saking adilnya Allah nggak cukup pakai saksi para malaikat.
Allah datangkan juga saksi dari anggota tubuhnya sendiri. Allah juga datangkan saksi dari catatan para malaikat. Allah juga datangkan saksi dari bumi yang kita pijak. Semuanya bersaksi tentang kita. Apakah bukan berarti Allah nggak tahu? Allah tahu. Seandainya kita maksiat, Allah tahu nggak? Allah tahu. Tapi Allah ingin menguatkan kesaksian tersebut. Karena kalau Allah tahu, kalau hanya Allah saja, orang-orang kafir atau kita mungkin bisa beralasan, loh itu kan menurut Engkau ya Allah. Kan kadang seperti itu kita. Karena manusia itu di akhirat mereka berkilah. Mereka berkilah. Makanya di akhir As-Sa'di di malam itu, di situ ada ucapan Syekh Nasir As-Sa'di yang mengatakan fayuqarriruhumullahu bidunubihim. Allah akan jadikan dia pasti mengaku tentang dosa-dosanya. Pasti ngaku, nggak mungkin nggak ngaku, pasti ngaku. Makanya datangkanlah para nabi sebagai saksi. Didatangkan anggota tubuh sebagai saksi. Fayuqarriruhumullahu bidunubihim, pasti ngaku. Bahkan dia sendiri yang membaca catatan amalnya. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kau baca catatanmu sendiri, kau baca. Cukuplah hari ini kamu sendiri yang ngitung dosa-dosamu itu. Bagaimana nggak ngaku orang dia yang baca sendiri? Nah, seperti itu. Jadi selama belum lunas maka masih bisa disiksa di akhirat. Makanya di antara doa Al Hasan Al Basri dia mengatakan seperti ini. Allahumma gfir man dolamani. Allahumma gfir man dolamani. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mendolimi aku. Orang yang didolimi itu dia punya dua pilihan, antara mengampuni dan membalas. Paham ya? Dia boleh membalas, dia boleh mengampuni. Yang mengampuni yang afdol. Kalau membalas boleh, dia nggak dosa. Tapi mengampuni yang afdol. Al Hasan Al Basri dia memilih apa? Memaafkan orang yang mendolimi dia. Apa sebabnya? Di antara hikmahnya adalah barangkali nanti di akhirat Allah jadikan urusan dia dengan manusia itu ringan. Karena dia banyak memaafkan orang-orang yang mendolimi dia. Sehingga barangkali sebagaimana engkau memaafkan orang-orang yang mendolimimu, maka aku jadikan kedolimanmu kepada orang lain pun dimaafkan. Itu dia selalu ucapkan itu setiap mau tidur. Al Hasan Al Basri. Demikian juga dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau disiksa, ya kan? Ketika mereka semua sudah wafat, maka ketika Imam Ahmad sudah selesai dari siksaan dan akan wafat mungkin, saya lupa kisahnya itu, beliau mengatakan, aku ampuni fulan, aku maafkan. Kata teman-temannya yang di sekitar, kenapa engkau maafkan mereka? Mereka telah menyiksamu. Imam Ahmad cakep sekali jawabannya. Beliau mengatakan, apa manfaatnya bagiku menjadikan mereka sebagai sebab masuk neraka? Apa untungnya buatku mereka masuk neraka gara-gara aku? Manfaatnya buat antum apa? Gak ada manfaatnya kan? Kalau mereka masuk neraka gara-gara aku, manfaatnya apa? Kata Imam Ahmad. Gak ada manfaatnya, yang penting tak maafin aja. Karena ketika aku memaafkan, aku mendapatkan keuntungan, mereka juga dapat keuntungan. Ketika nggak dimaafin, mereka nggak untung, aku pun nggak untung. Yang penting tak maafin. Cuman ini masalah berat, masalah berat, karena masalah keikhlasan. Karena ketika antum ditipu uang 5 juta, berat untuk mengikhlaskan itu. Berat. Ya, apalagi iman kita tipis. Kita pasti akan mengatakan, lihat aja nanti, saya tagih di akhirat kamu ya. Saya akan beri pelajaran kamu di akhirat. Lah kok jelala yang nagih dia lebih banyak. Dia nagih satu orang, yang nagih dia malah antri banyak. Loh, ya apa seperti ini? Tapi apakah boleh? Boleh dia tagih di akhirat sebagai bentuk pelajaran. Apalagi yang ditipu investor ditipu ratusan juta, nggak kembali uangnya. Itu diikhlaskan susah. Kalau orang crazy rich, istilahnya orang-orang kaya, bolehlah mengikhlaskan. Tapi masalahnya kalau orang-orang fakir seperti kita, mengikhlaskan ya berat, gitu kan? Akhirnya kita milih, ya nanti di akhirat ya, kamu harus bayar hutangmu itu. Saya nggak ridho itu, kan gitu. Ya boleh saja. Tapi masalahnya kadang saya mikir,
yang saya tagih 1 orang, yang nagih saya malah antri. Ya, ini repot ini. Nah, kadang seperti itu ya. Tapi apakah boleh? Boleh. Dia bisa pilih hal seperti itu. Nah. Makanya Rasul SAW itu beliau nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Ya, bukan karena dia kafir, bukan. Sebagai bentuk pelajaran bahwa itu tercela. Gitu loh. Ada seorang sahabat yang masih punya hutang dikabarkan oleh Rasul. Rasul nggak mau nyolatin dia. Ini menunjukkan apa? Ancaman Rasul SAW tentang masalah hutang. Rasul saja itu beliau nggak berhutang. Rasul saja itu beliau nggak berhutang. Beliau memilih untuk jalur gadai. Tahu gadai kan? Gadai itu kita memberikan barang kita sebagai jaminan kepada pihak yang menggadai tersebut. Dan kita mendapatkan uang. Rasul waktu itu butuh uang 2 dirham kalau nggak salah, atau 2 dinar, saya lupa, untuk makan karena kelaparan. Sampai wafat, baju perang yang digadaikan oleh Rasul itu belum terbayar sampai beliau wafat, gitu kan? Dan aturan gadai dalam Islam itu adalah apabila orang yang menggadaikan barang itu nggak bisa membayar, maka barang gadai ini akan dirupakan uang, diambil oleh pihak yang memberi uang tadi itu. Apa istilahnya itu dalam pegadaian itu? Apa? Penglelang, iya. Dilelang, akan dilelang, kemudian dijual kan? Maka harganya tadi itu akan menutupi hutangnya dia. Kalau ternyata harga lelang barang itu lebih tinggi daripada hutang dia, maka pihak bank ini, misalkan bank, harus mengembalikan kelebihan uangnya tadi kepada yang menggadaikan. Nggak boleh diambil, nggak boleh riba. Ya, misalkan jenengan hutang 100 juta, menggadaikan rumah jenengan harga 200 juta, jenengan nggak sanggup bayar hutang 100 juta, maka dijuallah rumah tersebut, laku 200 juta. Maka yang 100 juta ini harus dikembalikan kepada yang punya rumah. Itu aturan gadai dalam Islam. Makanya barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima jaminan tadi, nggak boleh dimanfaatkan kecuali dikhawatirkan barang itu akan rusak. Misalkan seperti mobil, kalau mobil nggak dipanasin akan rusak, maka dia panasin. Sawah atau yang lain. Tapi kok rumah, dia nggak boleh pakai rumah itu. Dia nggak boleh pakai HP itu, nggak boleh. Dia nggak boleh memanfaatkan barang gadai. Nah, kembali ke topik tadi, Rasul saja itu menggadaikan, tidak berhutang. Artinya ketika Rasul tidak mampu membayar uang yang dia ambil dari orang Yahudi tersebut, itu utangnya udah lunas otomatis dengan baju bersih tadi. Nah, masalahnya kita susah menjadi gadai yang syar'i sekarang. Ngasih hutang juga susah, Pak. Kenapa? Bukan karena kita pelit, bukan. Karena kita sulit untuk husnudon sekarang ini. Sebab orang-orang yang ngaji pun kadang nggak amanah dalam masalah hutang. Jadi mau ngasih ini mikir-mikir dulu, dibayar enggak ini. Kalau orang-orang kaya mungkin nggak ada masalah, udah wis ambil aja gitu kan. Tapi kalau orang-orang seperti kita, apalagi kisah-kisah para sahabat yang langsung ngasih tanpa mikir-mikir, itu berat bagi kita. Karena banyaknya orang yang tidak amanah dalam masalah ini. Mau husnudon itu sulit. Husnudon itu sulit meskipun sama-sama ngajinya. Lalu sekarang ini kadang yang ngemplang utang itu sudah pada ngaji, yang kabur itu. Justru malah kadang orang-orang awam itu kadang ada yang rutin bayar hutang. Yang sudah ngaji malah ngemplang. Nah, ini kan musibah gitu kan. Nah, lanjut 68. Langsung hadisnya itu. Wa rafa'u al-Hasan langsung ani Nabi SAW Nah, ini Rasul SAW
beliau lagi menjelaskan tentang hakikat silaturahim. Kata Rasul, laisal wasil, bukanlah dinamakan orang yang menyambung silaturahim itu bil mukafi, sebagai orang yang membalas kebaikan. Walakin al-wasil, tapi dinamakan orang yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha, adalah orang yang ketika diputuskan silaturahim itu dia menyambungnya. Nah, ada 3 istilah di sini. Ada 3 istilah yang dipakai oleh Rasul. Jadi orang yang dalam masalah silaturahim, dalam masalah silaturahim itu ada 3 hal. Yang pertama adalah al-wasil, orang yang nyambung. Yang kedua adalah al-mukafi. Dan yang ketiga adalah al-qati. Al-wasil ini orang yang menyambung silaturahim ketika diputuskan. Bahkan dia yang memulai untuk mengunjungi saudaranya meskipun saudaranya tidak mengunjungi dirinya. Jadi dia adalah orang yang memulai untuk berbuat baik. Al-mukafi ini orang yang mengunjungi saudaranya tapi dalam rangka membalas kebaikan saudaranya. Jadi si fulan telah mengunjungi aku, maka aku pun harus mengunjungi dia. Ini al-mukafi. Jadi dia bersilaturahim kepada saudaranya itu hanya karena dia dimuliakan atau dihormati saja. Si fulan sama seperti kita walimah. Oh, si fulan ngasih amplop saya ketika walimah 100, maka kita kasih 100 amplop untuk walimahnya dia. Ini al-mukafi namanya. Paham ya? Dan yang ketiga ada al-qati, memutuskan silaturahim, tidak mau nyambangi dulure. Ya, memutuskan silaturahim, tidak mau nyambangi dulurnya. Nah, yang dimaksud oleh Rasul, yang namanya orang menyambung silaturahim itu bukan dalam rangka al-mukafi, bukan dalam rangka membalas kebaikan, bukan. Tapi yang dimaksud menyambung silaturahim itu al-wasil. Jadi dia nyambung. Namanya nyambung itu kapan? Ketika putus disambung, gitu kan? Kalau nggak putus ya nggak disambung, kan gitu. Nah, al-wasil ini ketika dia diputuskan, maka dia disambung. Nah, yang dimaksud silaturahim itu al-wasil ini. Kalau ini al-mukafi ini, silaturahim ini kan ibadah, ya kan? Ketika dia menjadi al-mukafi, berarti dia melakukan ibadah karena manusia. Ini sama seperti si fulan, sama seperti utang balas budi. Karena si fulan, kita punya hutang budi kepada fulan, maka kita kunjungi dia. Ini al-mukafi. Ini sama seperti orang yang lagi nyaur hutang, balas budi. Nah, ini bukan hakikat silaturahim. Hakikat silaturahim itu al-wasil ini. Al-wasil ini hakikat silaturahim. Artinya ketika si fulan memutuskan silaturahim, engkau sambung. Ketika si fulan berbuat jelek padamu, engkau berbuat baik padanya. Ini al-wasil. Tapi kalau al-mukafi, dia bakal nyambangi si fulan kalau si fulan berbuat baik sama dia. Kalau si fulan nggak berbuat baik sama dia, ya udah nggak disambangi. Lapo ngurusi wong iku, wong dia lo jahat karo dhewe kok. Lapo bantu dia, orang dia lo jahat sama kita, begitu kan? Tapi kata Rasul, hakikat silaturahim ini al-wasil. Ketika dia jahat sama kita, kita tetap kepada dia. Dan Rasul kan begitu, ketika dia dijahati oleh orang-orang kafir Quraisy yang notabene mereka adalah satu sukunya, satu keluarga mereka, satu keluarganya Rasul, tetap Rasul al-wasil. Ini hakikat silaturahim. Masyarakat kita lebih banyak kepada al-mukafi. Jadi kalau saudaranya itu jahat, ya sudah, kita juga ikut jahat. Tapi Rasul bukan seperti itu. Rasul masih mengatakan laisal wasil bil mukafi. Wasil itu beda dengan mukafi. Kalau wasil itu kamu dijahatin, kamu nyambung. Kamu diputusin silaturahim, kamu
Nyambung. Ini seperti hadis beberapa minggu lalu tentang seseorang yang datang kepada Rasul dan ngadu. Ya, tentang seseorang yang datang kepada Rasul dan ngadu. Hadis keberapa itu ya? Ana tadi sudah kasih lipatan. Oh ini hadis 52, ana tunjukin. Ayolah laptop. Empat. Nah ini dia hadis 52. Nah ini hakikat al-wasil. Ketika seseorang datang kepada Rasul SAW, dia ngadu. Kata dia, innali korobatan. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, aku punya saudara. Asiluhum wa yaqta'un. Aku tetap menyambung silaturahim kepada mereka, tapi mereka memutuskan silaturahimnya. Jadi ketika mereka saudaranya memutuskan, dia tetap nyambung. Wa uksinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah balas dengan keburukan. Dia ngadu sama Rasul. Aku berbuat baik pada mereka, tapi mereka malah membalas aku dengan keburukan. Wa yajhaluna alayya wa aqlumu anhum. Mereka enggak peduli denganku, tapi aku peduli dengan mereka. Ini al-wasil. Maka kata Rasul, la in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mal. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka sungguh seakan-akan kamu memasukkan ke dalam mulut mereka itu batu yang panas dari neraka. Kamu tetap berbuat baik, mereka berbuat jelek. Kamu sambung silaturahim, mereka putusin. Kamu peduli, mereka enggak peduli. Nah, kata Rasul, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dalik. Dan senantiasa Allah akan membantumu, menolongmu dalam segala macam perkara selama engkau bersikap seperti itu. Ini al-wasil. Jadi al-wasil itu panjenengan tetap baik sama orang ketika orang tersebut jelek ke panjenengan. Susah nggak ini Pak? Susah kalau kita punya egois. Kita turunkan egois kita. Ya, tapi susah memang. Untuk menjadi orang-orang yang benar-benar melakukan silaturahim. Seringnya kita semua, bahkan yang sudah ngaji ini, berbuat baik kepada orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita. Akhirnya berbuat baiknya itu dalam rangka sungkan. Wah sungkan rek, mosok dhewe wis apik karo awake dhewe gak apik karo dhewe. Kan sungkan gitu kan. Nah, yang dimaksud wasil itu adalah ketika antum atau panjenengan berbuat baik sama orang yang belum pernah berbuat baik kepada panjenengan. Satu. Panjenengan berbuat baik pada orang yang orang itu berbuat jelek pada panjenengan. Dua. Panjenengan berbuat baik pada orang yang orang itu memutuskan hubungan pada panjenengan. Tiga. Jadi ngelakuin kebaikan ketika orang berbuat jelek kepada kita. Sama seperti berbakti sama orang tua. Orang tua punya banyak anak. Yang paling berbakti itu anak kedua atau anak ketiga misalkan. Tapi yang paling disayang itu anak keduanya. Atau yang paling disayang itu anak pertamanya. Padahal anak pertamanya ini tidak pernah melihat wajah orang tuanya, tidak pernah nyambangi orang tuanya. Tapi orang tuanya lebih sayang kepada anak pertama dibanding anak ketiga, misalkan anak keempat, anak-anak berapapun yang berbakti sama dia, melayani dia. Ini anak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Maka anak-anak kadang mikir gini, aku yang mencari duit untuk ibuku, untuk orang tuaku, aku yang menafkahi orang tuaku, kok yang disayang malah saudaraku tersebut. Yang diperhatikan malah saudaraku. Lah aku sing wis berusaha payah, berusaha keras, mati-matian malah nggak dianggap. Akhirnya dia pun nggak mau berjuang lagi untuk orang tuanya. Ini kata Syekh yang di kitab ini, kata Syekh, ini ujian bagi antum karena Allah ingin melihat seberapa ikhlas antum berbuat kebaikan.
Allah uji dengan cara apa? Dengan cara nggak dianggap kebaikannya. Ketika antum nggak dianggap kebaikan antum, apakah antum masih ikhlas atau tidak? Itu Allah uji. Kalau orang ikhlas, dianggap nggak dianggap, pokoknya aku lillahi ta'ala. Tapi kalau orang ikhlasnya kurang, wis gak dianggap, ya usah lapo aku gak dianggap kok. Ini berarti dia berbuat karena ridhonya dia, ridho orang tersebut, mencari ridho orang tuanya, bukan ridhonya Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi Allah uji kadang itu. Sama seperti begini loh. Allah itu berfirman seperti ini dalam surat Al-An'am. Innallaha, ini terakhir ini. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu min aidikum wa rimahukum. Sesungguhnya Allah menguji kalian dengan binatang buruan yang bisa kalian dapatkan dengan anak panah kalian dan tangan-tangan kalian. Ayat ini turun berkenaan hewan buruan ketika ihram. Orang kalau ihram boleh gak dia berburu? Dia gak boleh melakukan buruan. Nah, para sahabat itu ketika berburu sebelum ihram itu gak ada hewan buruan. Hewan buruannya nggak muncul. Ketika mereka ihram, hewan buruan itu muncul semua. Bahkan bisa ditangkap pakai tangan. Tapi mereka lagi ihram gitu loh. Ini sama seperti Bani Israel. Ketika hari Sabtu mereka Jumatan, ikannya banyak. Tapi ketika di hari lain, ketika mereka nggak Jumatan, ikannya nggak ada. Akhirnya mereka melanggar perjanjian hari Sabtu. Nah, ini terjadi pada para sahabat. Ketika mereka ihram, loh kok banyak hewan buruannya. Kata Allah bahkan bisa ditangkap dengan tangan. Saking banyaknya rawari mundar mandir begitu. Tapi kata Allah, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Itu ujian agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada hal yang gaib, yaitu Allah Ta'ala. Nah, sama seperti silaturahim ini. Dengan berbuat baik, orang itu berbuat jelek. Ini ujian agar Allah mengetahui siapa di antara panjenengan yang ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar mengharap ridhonya Allah atau mengharap ridhonya orang yang dengan berbuat baik tersebut. Maka al-wasil itu adalah orang yang mengharap ridhonya Allah, sehingga ketika diputuskan dibalas dengan kejelekan tetap dia al-wasil. Teori itu gampang Pak, prakteknya yang susah. Makanya praktek itu butuh doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sampun, barangkali ada yang mau tanya masalah hadis kedua. Nah, silakan Abu Husna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan ada sebuah keluarga yang mempunyai saudara banyak. Nah, salah satunya itu selalu memberi, cuma dia itu mungkin supaya saudaranya itu ikut-ikutan memperhatikan orang tua gitu kan. Dia cuma mungkin ada cuma sebatas kata-kata gitu kan. Tapi kalau dia terus memberi, apakah itu termasuk ikhlas atau gimana? nah, insya Allah itu termasuk ke dalam fisabilillah atau keikhlasan. Karena terkadang seseorang itu mencontohkan kebaikan, berharap orang tersebut melakukan kebaikan sehingga Allah ridho terhadap orang tersebut. Terkadang orang itu mengharap ridhonya Allah melalui sebab dia memberi contoh kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan itu masuk ke dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukan tersebut. Seperti itu. Man da'a ilal huda kana alaihi minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahum la yanqusu min dalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan petunjuk, maka baginya adalah pahala semisal pahala orang-orang yang mengikuti dirinya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini termasuk ke dalam ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk juga sabda Rasul SAW ketika ditanya tentang masalah orang berjihad.
Kapan jihad itu dinamakan fisabilillah? Karena nggak semua orang berjihad fisabilillah, nggak semua orang berperang melawan orang kafir fisabilillah. Rasul katakan kalau dia berjihad agar bikalimatillahi hiyal ulia, untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia fisabilillah. Berarti kalau orang berperang sama orang kafir, niatnya bukan itu, berarti dia bukan fisabilillah. Sama juga dengan ketika para sahabat melihat seorang sahabat yang kuat, kemudian kata mereka kalau seandainya kekuatan dia ini dipakai untuk berbuat baik gitu kan, pasti akan enak. Maka kata Rasul, kalau kekuatan yang dia pakai dia gunakan untuk menafkahi kedua orang tuanya, fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah. Seperti itu. Jadi mencontohkan orang lain itu juga termasuk fisabilillah. Ya, Rasul juga memberi contoh, bahkan Rasul juga fisabilillah. Ad-da'wah kan termasuk ad-da'wah. Maka itu fisabilillah. Nah. Wa jazakumullahu khairan. Sesuai topik. Dulija. Nah. Apakah Rasulullah itu menggadaikan bagi muslimnya juga kena riba dan Yahudi, atau itu yang Yahudi yang tak melakukan riba? Nah. Kemudian yang terjadi di dalam negara kan gadai itu kan semuanya rata-rata riba ya, kalau yang di apa? Pegadaian. Yang resmi pun riba. Kalau kita person kan mungkin enggak ada yang riba ya. Kemudian tadi malam kan pertanyaannya ditolak sama seorang Dulija. itu katanya masalah tadi yang antum bilang tadi, dan beliau menyarankan anak untuk disebar di grup karena harusnya anak yang ngomong, anak kan benar, kalau anak kan benar kan. Anak bilang kepada tanya ke teman ini Ustaz jawab kalian besok, oh iya terserah dong katanya. Malah nanti kita menyindir masalah sunnah kesanatan sekalian. Masalah sunnah. Baik. G. Kita kan ada takbir dua ya. Jadi masalahnya gade atau Dzulhijjah? Masalahnya gade atau Dzulhijjah tadi yang mau tanyakan. Yang ini yang kedua. Oh, ada dua berarti. Luar biasa. Ada bunyi. Kan kita punya dua takbir ya, mutlak dan muqayyad. Nah. Dan takbir mutlak ini kan sunnah mahdzurah, ditinggalkan. Nah. Hampir ditinggalkan ya. Dan semua ini sudah juga mengamalkan, tapi beliau lupa mengingatkan. Makanya ingin mengingatkan dari malam, tapi ditolak. Nah. Kemudian Singkat dipersingkat. iya. Kemudian masalah Dua aja. Baik. Berkenaan dengan Yahudi, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa bahwa mereka itu memiliki sifat pemakan riba. Allah berfirman, wa akhdihimur riba wa aklihimul amwalan nasi bil batil. Mereka itu suka mengambil riba dan mereka suka memakan harta manusia dengan cara batil. Itu sifatnya Yahudi. Makanya riba itu datangnya dari Yahudi, dari orang-orang kafir, bukan dari kaum muslimin. Adanya praktek riba sekarang itu dari orang-orang Yahudi, karena itu sifatnya mereka. Nah, ketika Rasul SAW menggadaikan barang perangnya, baju perangnya itu, apakah Rasul apakah Rasul ikut ke dalam ribanya? Tidak. Dia tidak. Kenapa? Karena akadnya Rasul dengan orang Yahudi itu bukan akad riba, sehingga Rasul tidak terlibat dalam praktek riba. Yang terlibat praktek ribanya hanya Yahudi saja. Karena akadnya tentu Rasul tidak menggunakan akad riba secara syar'i. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana bisa harta pelaku riba menjadi halal di tangan Rasul SAW. Begitu kan? Masalahnya di situ akhirnya. Maka para ulama menjelaskan harta tersebut itu menjadi haram itu dari sisi si pelaku riba.
Mengapa? Karena pelaku riba itu dia mengambil harta tersebut dengan cara yang batil. Adapun dari sisi orang yang mendapatkan harta dari pelaku riba, hadiah dari pelaku riba, dan atau gade dengan pelaku riba tadi itu selama akadnya sah, syar'i, maka harta ini halal, menjadi halal statusnya. Mengapa? Karena dia mendapatkan harta ini dengan cara yang halal. Jadi keharaman harta tersebut itu dari sisi si pelaku riba, karena dia mendapatkan harta ini dengan cara yang batil. Dia memiliki uang dia, harta dia di rumah itu dengan cara yang batil. Dia kerja di bank misalkan, dia dapatkan dari cara yang batil. Tapi ketika harta yang dia dapat dari bank ini dia kasihkan kepada keponakannya, anak-anaknya, maka harta ini halal bagi si ponakan atau bagi si anak-anak tersebut. Mengapa? Karena anak-anak itu dia mendapatkan harta tersebut dari omnya dengan cara yang halal. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau bisa jangan diterima dalam rangka berhati-hati, tapi secara hukum itu halal bagi mereka karena mereka mendapatkan dengan cara yang halal. Tapi bagi yang kerja di bank tadi itu haram karena dia mendapatkan duit ini dari cara yang haram. Sehingga Rasulullah SAW terbebas dari masalah itu. Dan itu adalah hadis yang sering dipakai dalam masalah jual beli, tentang bagaimana hukum memberi hadiah dari pelaku riba, bagaimana hukum menafkahi anak ketika orang tuanya pelaku riba, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam hadis ini pembahasannya. Kemudian yang kedua terkait Dzulhijjah. Nah, ada dua takbir, muqayyad dan mutlak. Muqayyad itu terikat dengan waktu dan tempat, namanya muqayyad. Mutlak itu dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Maka takbir mutlak ini dia mulai dilantunkan dari tanggal 1 Dzulhijjah. Adapun takbir muqayyad ini dilantunkan kapan? Ketika ini Arafah, ketika hari raya sampai tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu waktu asar tenggelamnya matahari sebagai bentuk penanda berakhirnya hari raya. Bukan hari tasyrik. Itu muqayyad ya namanya. Nah, adapun saya ngamalkan dari dulu sudah ngamalkan. Jadi ketika saya naik motor saya takbir. Meskipun orang-orang enggak mendengar, yang penting takbir dalam rangka mengamalkan sunnah. Karena para sahabat ketika masuk, ya memang beda situasi Islam zaman dulu sama zaman sekarang. Kita enggak mungkin masuk pasar Allahu Akbar, orang-orang akan bingung. Wah, ini apa lagi? Ini ajaran baru, belum hari raya kok sudah takbir. Karena mereka memahami takbir itu hanya pada hari raya saja. Padahal tidak seperti sunnahnya, kan begitu kan? Jadi silakan diamalkan minimal untuk diri sendiri ketika naik motor takbir, ketika di rumah takbir boleh, meskipun tidak mendengar. Kadang saya kerasin ketika pulang ke kampung, kadang saya kerasin takbir itu. Tapi untuk Idul Fitri itu dia tidak ada takbir muqayyad, ya. Nah, mutlak ada muqayyad, mutlak. Untuk Idul Fitri itu nggak ada takbir mutlak. Artinya takbirnya itu hanya muqayyad saja, hanya ketika hari raya. Ba'da sholat nggak ada. Beda dengan Idul Adha. Setiap ba'da sholat itu ada takbir. Sebelum dikir takbir dulu. Tapi kalau Idul Fitri dia nggak ada. Ya, paham nggih? Nah. Nanti saya tuliskan. Saya pernah tuliskan itu dari kitab ini Matan Abi Syuja. Kitab fikih Syafi'i tentang masalah takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau dalam fikih Syafi'i itu takbirnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan disunahkan ditambahi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah sadaqa wa'dah, ya seterusnya. Itu dalam fikih Syafi'i. Karena apa? Karena itu sifatnya dzikir, jadi diperbolehkan, ya kan? Tapi kalau dalam hadisnya sendiri nggak ada tambahan seperti itu. Nggak ada tambahan seperti itu. Cukup sampai walillah ilham selesai. Tapi ini terlebih lagi, ini kembali lagi masalah fikih. Masalah fikih. Jadi kalau panjenengan di lingkungan Syafi'iyah
di lingkungan orang-orang hijau, ya harus menghormati yang itu karena mereka punya pendapat dari para imam, para salaf. Tapi kalau panjenengan di lingkungan kita Al-Jariyat, jangan pakai tambahan Allahu Akbar kabiro, ya nanti jadi sesat, gitu kan? Bukan jadi sesat, jadi nyeleneh. Jenengan amalkan sesuai dengan praktek di mana panjenengan berada. Selama tidak keluar dari nas-nas syar'i, selama masih ada salafnya dan itu sesuai dengan syar'i atau dalam ranah fikih, silakan. Ya, alhamdulillah kita masih toleransi dengan 3 takbir. Dulu zaman saya SMA, yang namanya salaf itu 2 takbir. Selalu 2 takbir. Bahkan guru agama saya itu pun 2 takbir. Nggak ada istilahnya salafi 3 takbir, nggak ada. Alhamdulillah sekarang kita banyak jumpai teman-teman salafi takbirnya 3. Ini berarti menunjukkan bahwa ada perkembangan dalam belajar. Ada perkembangan dalam belajar. Yang sebelumnya hanya belajar 1 kitab, 2 takbir saja yang sunnah, gitu kan. Sekarang berkembang ternyata 3 takbir juga sunnah. Gitu. Jadi terus belajar karena ada banyak hal-hal baru yang belum kita tahu. Terus belajar. Gitu. Nah, kelas ini kapan-kapan insyaallah pribadi VIP. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.